Selamat sore saudara. Wow, saya rasanya nggak mau khotbah. Thank you worship team, luar biasa. Tapi bukan cuma soal skill kalian aja, tapi dengan hadirat Tuhan yang kayak tadi saudara. Apa sih yang mustahil dalam hidupmu? Dengan hadirat yang kayak tadi saudara. Yes betul, musik berpengaruh, nggak mungkin enggak. Tapi saudara juga sadar kan, musik sebagus apapun, tapi kalau emang nggak ada sesuatu yang bikin engkau teringat akan Tuhan, bukan cuma gara-gara ya ampun merinding-merinding gara-gara notnya begini, gara-gara worship leadernya tadi nadanya, bukan masalah itu, betul saudara? Saya jadi beneran cuma kayak mau worship aja sebenarnya saudara. Tapi bulan ini saya rasa masih ada hal penting yang perlu kita selesaikan. Bulan ini bulan terakhir saudara, bulan Maret, di mana kita sama-sama belajar mengenai value, betul? Kalau saudara rutin beribadah bersama-sama dengan kami di Grow Center selama dari Januari, Februari, Maret, kita sedang sama-sama belajar bukan sebuah sih, kita punya 7 gitu kan, Grow Center GC 7.0. Kita belajar nilai, amin. Jadi saya rasa kita lanjutkan karena ini hal yang penting saudara. Karena sadar nggak sadar kehidupan kita sehari-hari itu tuh dipengaruhi sama apa yang kita percaya penting, betul? Wah, mau tipu orang atau nggak tipu orang, itu dari mana? Dari nilai kita kan? Ada orang yang gak punya nilai kejujuran, jadi dia bohong aja, ada, ya kan? Kehidupan kita tuh ditentukan, dipengaruhi oleh nilai yang kita pegang, betul? Nilai apa yang kita percaya berharga dalam hidup. Makanya yuk kita sama-sama selesaikan. Harapan kami masuk bulan April, saudara udah lengkap. Ya kan, udah siap. Nilaimu sudah tertanam baik harusnya ya, mudah-mudahan 3 bulan. Apalagi kalau saudara tertanam di komunitas, di Cool, dilatih terus. Dan puji Tuhan, Pastor Chandra, Pastor Nova, Pastor Carlo adalah pribadi-pribadi yang sangat memegang nilai. Kalau mungkin di sini leadership pengerja tahu banget ya. Pastor Chandra, Pastor Nova, Pastor Carlo tuh memegang banget nilai. Karena memang betul, kalau kita gak punya nilai, kita mau jadi apa, betul gak? Sembarangan dipengaruhi ini kita ikut, dipengaruhi itu kita ikut, kita baca sosial media kita ikut, kita yang jelek juga kita ikut, yang bagus kita ikut. Hidup kita muter-muter gitu aja. Makanya kenapa kalau saudara, misalnya, mudah-mudahan enggak, tapi misalnya ada yang berpikir ini ngapain sih nih gereja ngajarin gini, ini nilai-nilai. Gereja tuh harusnya ngajarin kayak tentang akhir zaman gitu dong pastor. Ini nih Rusia Ukraina nih, bentar lagi nih. Kayak saya kemarin dengar khotbah lucu banget, ada yang udah kayak mulai bercandaan. Iya nanti kan kuda hitam, kuda merah, kuda lumping semua udah keluar kan di Wahyu. Kenapa sih gereja nggak khotbahin itu aja pastor? Atau nggak kayak strategi memerangi roh-roh jahat di alam ini yang mempengaruhi generasi muda? Kenapa sih belajar soal generous church? Kenapa sih belajar soal community? Kenapa sih belajar tentang culture? Karena suka gak suka saudara. Saudara hidup setiap hari tuh keputusan hidupmu ditentukan oleh nilai yang kau pegang saudara. Saudara boleh nyanyi bagus-bagus, saudara boleh terserah deh. Tapi kalau saudara gak punya nilai dalam hidupmu, saudara tahu tentang akhir zaman, makanya kan Paulus bilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa-bahasa malaikat, sekalipun aku ini, sekalipun aku itu. Karena bukan itu saudara. Ujung-ujungnya apa yang kita pegang.
Itu nilai kan, apa yang kita pegang, apa yang kita percaya. Makanya gereja ini percaya sama nilai saudara. Karena suka gak suka, sadar gak sadar, kehidupan kita sehari-hari itu tuh dipengaruhi sama nilai yang kita pegang. Kita mau dengar apa kek, kita mau gak ngaruh. Yang mempengaruhi hidup kita, yang menentukan kita jalan ke kiri, jalan ke kanan, yang menentukan kita keluar jalur atau tetap di dalam jalur, itu tuh nilai yang kita pegang. Amin saudara. Ngomong-ngomong soal nilai, saya mau ajak saudara baca satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Ya. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini Tuhan Yesus lagi ceritakan perumpamaan ya. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing apa saudara? Menurut apa? Kesanggupannya. Kita nanti balik ke sana, oke? Tapi kita ingat ya, ada berapa orang yang dikasih tuannya? 3. 1 dikasih berapa? 1 lagi dikasih berapa? 1 lagi dikasih berapa? 1. Gimana caranya Tuhan itu kasih mereka? Masing-masing apa? Menurut? Jadi kalau bisa 5 dikasihnya 5. Kalau cuma bisa 1 ya dikasih 1. Oke, lalu ia berangkat. Next. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita lagi bicara nilai kan, nilai itu sesuatu yang berharga, betul? Ini perumpamaan ini Tuhan pakai nilai yang paling literal, uang. Saya gak bicara soal uang by the way saudara. Dan ini bukan khotbah untuk kayak cara-cara menjadi kaya, enggak, bukan itu, oke saudara. Kita clear di depan ya. Tapi Tuhan pakai sesuatu yang kita manusia tuh anggap penting, ya kan? Uang. Sesuatu yang bernilai. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dari perumpamaan ini. Berhubungan sama nilai. Sekali lagi, nilai itu sesuatu yang kita anggap berharga buat kita. Amin. Buat saudara yang saya nggak tahu apakah bisnis atau kok emang familiar sama investment atau permodalan. Saudara baca ini, saudara saya jamin sebel sama hamba yang dipercayakan 1 talenta ini. Karena dia apa? Dia punya 1, memang gak banyak, memang cuma 1, bukan 5, bukan 2. Tapi dia dipercayakan sesuatu. Saudara yang bisnis, saudara investasi, saudara tahu dapat modal itu susah zaman sekarang apalagi, betul? Makanya saya yakin banget kalau saudara familiar sama dunia ini, dunia bisnis, makanya saya suka banget Tuhan Yesus tuh real banget by the way saudara. Gak cuma soal yang awan-awan, ini real banget perumpamaannya. Dan bahkan ini perumpamannya soal kedatangannya dia yang kedua kali loh. Bahkan perumpamannya bukan tentang uang, bukan tentang kekayaan saudara. Tapi dia pakai ini untuk menceritakan sesuatu yang besar. Kita mau sama-sama sore ini belajar apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus mau ajarkan dari nilai ini. Ada 3 hamba, tuannya percayakan sesuatu yang berharga, betul? Tadi di awal kita baca mempercayakan hartanya. Harta berharga buat kita ya kan, buat manusia. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang orang dipercayakan 1 ini, dia apain saudara? Dia sembunyikan, dia kubur uangnya. Enggak diputerin, istilahnya gitu ya kalau bahasa marketplace bisnisnya, enggak diputerin uangnya. Enggak dijalankan. Dan kita sebel banget sama orang ini kayak 1 tuh susah tahu dapat modal, udah syukur dapat, gue nih gak dapat gitu kan. Memang cuma 1, bukan 5, bukan 2, but you have it. Kamu punya sesuatu untuk kamu mulai.
Tapi sayangnya malah dikubur sama orang itu. Sebel gak saudara? Apalagi zaman sekarang. Saya gak tahu mungkin saudara habis di lay off atau bahkan mungkin gaji juga lagi dikurangin. Bukan cuma soal uang sekali lagi, tapi akhirnya kan itu berpengaruh ya. Engkau jadi kayak susah, engkau jadi struggle banget. Engkau tuh mencari satu aja. Ini orang ini udah dikasih satu, malah dikubur. Kita lihat orang ini, kita gampang banget sebel sama orang ini. Kita pikir ini satu lumayan tahu, satu ini lumayan kenapa dikubur. Kita sebel banget sama orang itu. Tapi sadar gak sadar kita juga masih suka melakukan yang dia lakukan saudara. Apa itu? Kita masih suka sia-siakan hal yang baik yang kita punya. Enggak banyak. Emang yang kita punya enggak hebat amat. Cuman satu, bukan 5, bukan 2. Tapi kita punya hal yang baik. Value itu hal yang baik ya kan. Semua nilai itu baik kan saudara. Saudara kan enggak mungkin ajarin sesuatu yang buruk sama anak saudara terus saudara bilang itu bernilai. Enggak dong. Value itu tuh sesuatu yang membangun, sesuatu yang baik. Ya kan? Tapi kita sama, bisa jadi sama orang ini. Mungkin bukan secara keuangan, bukan secara apa. Tapi kita masih suka menyia-nyiakan hal yang baik yang kita punya. Yang ada di tangan kita. Dan biasanya kita sia-siakan karena kita cuma suka bilang, ya cuman begini aja. Ya cuman segini aja. Kita suka sia-siakan hal baik yang kita punya karena kita lihat ini cuman segitu aja, cuman satu. Cuma begini katu. Cuma begini kote. Cuma begini dang. Ya kan? Dan akhirnya kita jadi gak bisa lihat itu baik padahal itu ada nilainya saudara. Bukan berarti apa yang kita mau tidak seperti apa yang kita punya, lalu hal itu jadi gak bernilai saudara. Bukan berarti pemimpin yang kita mau tidak seperti pemimpin yang kita mau, yang kita punya, ya kan? Lantas pemimpin itu gak ada nilainya buat kita. Bukan berarti orang tua kita yang kita mau tidak seperti orang tua kita yang kita punya, bukan berarti mereka gak perlu kita dengerin saudara. Gak perlu kita hormatin, enggak. Memang orang tua kita bukan kayak orang tua yang lain, memang bukan kayak gimana-gimana amat. Tapi kita punya orang tua, ya kan? Mungkin pekerjaan kita bukan yang kayak gimana-gimana banget. Kalau perumpamaan Tuhan Yesus, mungkin pekerjaan kita nilainya cuma 1, bukan 5, bukan 2. Tapi kita punya pekerjaan. Bukan berarti apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang kita punya, lantas hal itu gak bernilai buat kita. Ada nilainya saudara. Ada nilainya, walaupun gak banyak. Dan sayangnya kita sia-siakan itu karena kita cuma lihat, gini aja. Coba lihat yang itu, coba lihat yang itu. Dia dapat 5, dia dapat 2. Gak usah angkat tangan, siapa yang waktu saya ngomong gini mulai kayak, aduh. Kena deh, ya kan? Saya juga, karena ini mungkin tendensi kita ya. Kita manusia tuh pengennya lebih gitu loh. Kita gak bersyukur sama yang kita punya. Padahal kita sama-sama baca tadi, kita dikasih sesuatu, itu menurut apa saudara? Kesanggupan kita lupa itu saudara. Kenapa dia yang jadi pemimpin? Kan saya yang harusnya jadi pemimpin. Benar udah bisa, ya kan? Benar, iya benar. Coba oke tenang. Benar kamu lebih bagus dari yang dia pilih nih. Ya kan? Tuhan aku kenapa masih gini-gini aja? Aku dipromosi dong. Benar kalau dipromosi perusahaan gak bakal runtuh gara-gara kamu. Kamu masuk aja masih suka terlambat 40 menit. Kita cuma suka lihat yang lain. Kita gak pernah kayak mikirin kayak iya ya. Aku ini cuma segini, mungkin karena emang aku sanggupnya segini. Coba deh aku usahakan, coba deh aku lakukan. Itu dia poinnya saudara. Bukan masalah dapat 5, dapat 2, dapat 1. Saudara punya nilai dilakukan atau enggak? Ada nilai di gereja dan to be fair mungkin enggak perlu nilai GC 7.0 di GC. Mungkin di
saya nggak tahu ada gereja yang juga punya nilai. Itu nilai baik kan saudara? Pertanyaannya bukan kayak kita banding-bandingin, oh gereja ini nilainya kayak gini, gereja ini value-nya kayak gini, kayaknya kerenan ini. Emang pilih film bioskop? Masalahnya bukan itu, masalahnya dikerjain atau enggak. Karena saudara tahu apa bedanya hamba yang dipercayakan 5, dipercayakan 2 dan dipercayakan 1? Coba kita lihat ya. Ayat 16-nya, nah ini masih ada kan? Ini bedanya, bukan angkanya saudara. Bukan nilai, oh ini GC 7.0, ini apa sih ini nilai-nilai kayak gini. Harusnya nilai-nilainya yang rohani-rohani gitu dong. Bukan masalah itunya saudara. Saudara dapat nilai yang bagus di rumah ini, saudara dapat nilai yang bagus di perusahaan. Perusahaan juga ada nilai kan. Biasa apa sih, integritas, kejujuran, teamwork ya kan. Saudara dapat nilai yang baik, dikerjain atau enggak. Itu perbedaannya, bukan masalah apa yang saudara dapat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, iya apa saudara? Menjalankan uang itu lalu beroleh berapa? Laba 5 talenta. Sementara yang 1 apa? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan apa? Menggali lubang di dalam tanah lalu apa? Menyembunyikan. Yang 5 dia berhasil bukan karena 5 saudara. Ya kan? Dan kita pikir kita baru bisa berhasil, kita baru bisa happy kalau kita dapat nilai yang gimana banget gitu. Kita baru happy kalau kita andaikan pemimpin aku kayak dia, andaikan pemimpin aku kayak itu, andaikan gereja aku kayak itu. Bukan, saudara ada di tempat ini, saudara ada dimanapun. Ini bukan masalah gereja ya saudara, maksudnya ada di keluargamu, dengan semua kekurangan keluargamu, keluarga gak ada yang sempurna betul? Dengan semua kekurangan keluargamu, dengan semua kekurangan perusahaanmu, dengan semua kekurangan pasanganmu, dengan semua kekurangan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Bukan itu poinnya. Engkau punya, engkau kerjakan enggak? Atau jangan-jangan belum kita kerjain, kita udah keburu. Pas ditanya, terus kita kan kayak kasih, kasihan ya kamu ya, berat ya, iya habis gini. Ya ampun, kamu udah kerjain belum? Belum. Gue gak fair dong. Gak fair dong belum dicoba, udah ngomel. Gak fair dong belum dijalanin, udah protes. Ya kan? Tapi kita gitu. Masalahnya dijalanin atau enggak. GC 7.0 saudara, yang saudara gak familiar. Karena mungkin saudara visitor gitu ya, datang beribadah. Saudara bisa lihat. Ada 7 nilai GC 7.0 di luar. Dan kalau saudara sudah tertanam, saudara beribadah di rumah ini, saudara lihat nilai-nilainya kan, kok gini. Saran saya coba dikerjain dulu. Karena satu hal yang saya juga tahu GC 7.0 gak mungkin sempurna. Tapi satu hal yang saya tahu, semua nilai itu baik. Perkara kita kerjain atau enggak. Saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin kita suka miss kalau kita lagi bacain ini kan perumpamaan terkenal banget kan ya saudara ya. Tapi ada satu yang mungkin kita suka miss gitu, terutama dalam konteks nilai gitu ya, value ya. Ada berapa orang yang dipercayakan saudara? 3. Yang 1 dipercayakan berapa? 5. Untungnya berapa? 5. Menghasilkan laba. Kalau saudara cek terjemahannya, labanya itu profit. Jadi bukan revenue ya saudara. Kalau misalnya saudara, ya kan, kalau saudara familiar, profit itu tuh udah clean, udah bersih, beda sama revenue. Revenue itu tuh masih kotor, pendapatan kotor nanti masih dipotong-potong lagi, itu beda revenue sama profit. Artinya profit itu udah clean, udah gak ada lagi cost apa-apa. Udah bayar gaji, udah bayar listrik, udah semuanya, udah diputerin lagi. Profit, laba itu tuh ternyata profit, kalau saudara cek terjemahannya, laba itu tuh profit bukan revenue. Jadi kalau 5 dan untung 5, labanya 5, berarti jadi berapa saudara? 10. Jadi bukan kayak 7,5 gitu ya, gara-gara ini revenue jadi harus dipotong. Enggak. Udah clean. Mengusahakan 5, dapat profit 5, clean ya profit. Berapa persen saudara? Berapa persen? 100. Hamba yang dipercayakan 2, labanya berapa? 2. Profitnya 2, clean. Untungnya berapa persen saudara? 100. Ini bukan uang ya saudara ya, tapi saudara ngerti ya maksud saya. Tuhan Yesus mau lagi kasih pattern saudara di perumpamaan ini. Kalau kita jalankan apa yang baik,
Kalau kita jalankan apa yang bernilai, mau 5, mau 2, mau 1, baliknya berapa persen saudara? 100%. Orang yang dipercayakan 1 ini, dia lupa itu. Dia miss itu. Dia padahal lihat, itu urutannya berapa? Kalau secara urutan siapa duluan saudara? 5 dulu kan? Baru habis itu datang 2. Dan kalau saudara ingat sama perumpamaan ini nih ada conversationnya, betul? Datanglah terus nanti tuannya bilang, hai berbahagialah kamu bla bla bla. Kan kalau misalnya urutan gitu ya, yang 5, yang 2, yang satu dengar dong. Ya kan? Terus datang yang kedua, terus yang 1 ngikut dari belakang. Terus tuannya bilang berbahagialah kamu. Yang 2 juga dengar kan? Si 1 ini dengar juga kan? Dia dengar, dia tahu. Kalau misalnya dijalankan akan memberi keuntungan. Tapi dia pilih untuk nggak jalanin. Dia miss itu. Dia miss, andaikan dia jalanin, keuntungannya berapa saudara? 100%. Saya nggak tahu bentuk keuntungannya. Uang bisa. Tapi apakah engkau dikarunia panjang umur karena engkau menghargai orang tuamu, betul kan? Ya kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu, sehingga engkau akan dikaruniakan umur panjang di tanah yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 100%. Penuh, berkatnya penuh. Terus apa mungkin? Saya nggak tahu. Tapi andaikan kita lakukan 100% tetap saudara. Dan kalau saudara berbisnis, saudara familiar sama hitung-hitungan, saudara tahu profit 100% itu tuh hampir mustahil saudara. Betul? Itu Vindi ya? Vin? Nah, benar? Ya kan? Vini kalau profit 100% udah kelepek-kelepek saudara. Karena profit 100% itu tuh hampir mustahil saudara. Saudara bayangin padahal cuman berapa? 1. Kita punya yang baik, enggak 5, enggak 2. Keluarga kita bukan gimana-gimana, gereja kita bukan gimana-gimana, bangsa kita bukan gimana-gimana, kota Manado ini bukan gimana-gimana. Asal kita jalankan. Di satu titik kita terima 100% saudara. Dan kenapa kita gak bisa lihat yang baik ini? Kalau misalnya saudara kayak baru terbuka gitu, bener juga ya, lumayan 100%. Jadi gak apa-apa ya pastor ya, bukan masalah gereja saya bagaimana, bukan masalah keluarga saya gimana, yang penting saya jalanin nilai yang dikasih itu. Betul. Tapi kok saya gak bisa jalanin ya, kok kenapa ya saya gak bisa lihat itu ya? Sederhana saudara, kita gak bisa lihat yang baik karena kita selalu dialihkan iblis untuk lihat hal yang buruk. Sederhana banget, simple. Gimana caranya bisa lihat yang baik, ya kan? Kalau kita selalu diarahkan lihat yang buruk. Tiap kali mau lihat yang baik, digeser. Tiap kali mau lihat baik, digeser. Dan ini selalu jadi triknya iblis from day one. Saudara ingat percakapannya iblis sama Hawa? Coba kita baca ya di Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan buah itu kamu mati. Udah bohong. Tetapi Allah mengetahui, ini kata ular kan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bahasa sehari-harinya, bahasa zaman sekarangnya gini saudara, Tuhan tuh insecure sama kamu, tahu kalau kamu tuh tahu yang baik sama yang jahat, makanya dia nggak mau kamu makan, dia tuh takut sama kamu, nanti kamu jadi kayak dia loh, kamu tuh bisa jadi kayak Tuhan loh kalau makan. Padahal Tuhan coba untuk jaga manusia supaya nggak jatuh dalam dosa. Itu baik ya kan? Tapi lihat apa yang iblis lakukan? Dia bohongin kita. Dia suruh kita lihat yang jelek. Tuhan tuh insecure tahu. Tuhan tuh nggak mau tahu orang tuh jadi tahu yang baik sama yang jahat. Karena dia nanti disaingi tahu. GC 7.0,
Apa? Salah satunya Generation Center. Hati-hati. Ini nih Growth Center ini nih, kalau kamu orang tua, kamu nggak dipakai nanti. Kamu tuh nggak dapet jabatan nanti di gereja. Itu tuh Generation Center tuh supaya anak-anak muda semua, biar orang-orang tua tuh nggak ada bagian. Padahal saudara tahu kan, kalau saudara betul-betul tahu Jesus teman-teman, itu salah kan? Kita empower semuanya, dari yang paling tua sampai paling kecil. Apalagi? Generous Church. Hati-hati, itu tuh trik gereja supaya bisa minta persembahan yang banyak. Kamu diajarin generous biar kamu tuh ngasih terus. Padahal kita tahu generous itu tuh baik saudara. Kan aneh ya, aneh kita tahu being generous it's a good thing. Tapi giliran gereja suruh kita generous kita kayak mau ngapain nih? Aneh banget gitu loh. God's Church. God's Church, lihat nih tuh. Sinode berantem terus. Lihat nih hamba Tuhan di Instagram. Tuh ledek-ledekan terus, kata-kataan terus. Mana ada God's Church? Udah lu gak usah ke gereja, gereja kayak gini. Padahal kita tahu masih banyak gereja yang sehat saudara. Orang diselamatkan di gereja saudara. Orang ketemu Tuhan di gereja. Orang diajar yang baik di gereja. Godly character. Godly character. Nih lu mulut aja belum bisa direm mau godly character. Udahlah lu tuh udah rusak tahu. Kita gak pernah bisa lihat yang baik karena kita selalu diarahkan untuk lihat yang jelek saudara. Kita gak bisa lihat yang baik dari pemimpin kita karena kita selalu diarahkan untuk lihat yang jelek. Kita gak bisa lihat yang baik dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita, dari keluarga kita, you name it. Saya bisa sebut semuanya. Kita cenderung untuk lihat yang jelek aja dari mereka semua. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, ada yang baik yang mereka punya. Mungkin bukan 5, mungkin bukan 2, tapi 1. Dan kita tahu 1 itu udah cukup saudara. Asal kita jalanin untungnya berapa? 100%. Pertanyaannya dijalankan atau enggak? Makanya saya suka banget Filipi 4 ayat 8. Paulus bilang gini saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar. Semua yang kencang dong. Semua yang disebut dan pikirkanlah semuanya itu. Dari zaman Paulus sampai nanti saya nggak tahu Tuhan Yesus datang, triknya iblis sama gitu terus. Bukan mau nyalain iblis, dikit-dikit nyalain iblis. Tapi oke, kalau misalnya emang bukan nyalain iblis, kalau misalnya emang iblis coba goda kita sama itu ya kita jangan terpengaruh dong. Makanya Paulus bilang pikir yang baik. Saya suka banget Paulus bilang pikir bukan lihat. Kenapa? Biasanya yang jelek itu tuh ada di sini saudara. Yang jelek itu tuh jarang mulai dari sini. Yang jelek itu tuh selalu start dari sini. Ih kok dia ya kan? Ih kok dia gitu. Lagi lihat Instagram. Ih kok gini. Lagi di gereja. Ih kok gitu. Di rumah. Ih kok papa gitu. Ih kok mama gitu. Di rumah. Ini anak apaan nih kok gini. Dari mata. Makanya Paulus bilang pikirkanlah semua yang baik. Ada yang jelek masuk kita pikirin dulu. Tapi kayaknya dia dulu pernah tolong gue deh sekarang. Iya kan? Kita lihat dia jelek terus kayak. Tapi dia yang dulu ajak gue ke gereja. Kalau enggak bukan dia yang ajak. Gue gak tahu nih jadi apa. Dipikirin dulu sudah. Apa yang jelek masuk bisa jadi memang jelek. Bisa jadi bukan 5, bisa jadi bukan 2, bisa jadi cuman 1. Tapi Paulus bilang pikirin yang baik. Ada saudara, ada yang baik. Bukan 5, bukan 2, mungkin cuman 1. Tapi ada yang baik saudara. Ada yang baik di rumah ini. Ada yang baik di Jesus 7.0. Apakah sempurna? Enggak. Saya gak bilang ini sempurna, saya gak bilang gereja ini sempurna.
Oh, saya langsung disambar petir kalau saya bilang gerejanya sempurna. Tapi ada yang baik. Dan kalau saudara bukan children of the house, saudara cuma dalam tanda kutip, cuma visitor di Grow Center dan kau nanti pulang atau minggu pagi biasanya gitu, engkau pulang ke gerejamu, ke gereja lokalmu, ada loh yang baik. Ini saya jadi bukan cuma bicara Grow Center gimana gitu ya. Mungkin ada saudara kayak, wah gini dong gereja nih, kayak Grow Center gini. No. Gerejamu juga baik loh. Tapi engkau mau jalankan gak yang baik? Mungkin gerejamu jadi enggak baik karena enggak ada yang mau memperjuangkan, enggak ada yang mau mengerjakan hal yang baik di sana. Engkau cuma bisa apa? Pindah. Saudara percaya, Pastor Chandra, Pastor Nova, Pastor Carlo, semua leadership GC, kita enggak tertarik pindah-pindahan. Kita tertarik orang datang karena mau ketemu Kristus. Bukan, oh ini lebih keren, oh ini lebih keren, oh ini lebih keren. Enggak, kita enggak main gitu-gituan saudara. Kita enggak main gitu-gituan. Kalau kita main gitu-gituan, saudara bisa lihat berapa banyak billboard yang udah kita pasang. Kita enggak main gitu-gituan. Kita pengen orang ketemu Yesus di tempat ini. Yang bisa ubah saudara bukan kita. Yesus, Roh Kudus yang bisa ubahkan saudara. Mari kita menikmati worship kayak tadi. Tapi pertanyaannya, saat engkau kembali ke gereja lokalmu, engkau temukan itu enggak? Engkau mau jalankan itu atau enggak? Kecuali kalau emang enggak ada ya, sayang. Tapi adalah saya rasa yang baik. Mungkin bukan 5, mungkin bukan 2. 1 ada saudara. Ada. Pertanyaannya apa saudara, mau dijalankan atau enggak? Amin. Kita berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau dalam hidup kami Tuhan kasih kompas supaya kami tahu jalan mana yang kami pilih. Supaya kami gak sembarangan, kami gak jadi kayak binatang yang ikut sana, ikut sini. Dan kami mengucap syukur di rumah ini kami boleh belajar nilai sesuatu yang berharga, yang baik. Dan kami mengucap syukur Tuhan ajar kami sore hari ini. Jesus 7.0 mungkin gak seperti yang kita pengen. Jesus 7.0 mungkin gak keren-keren banget. Atau mungkin saya gak tahu. Tapi Tuhan ajar kami sore hari ini untuk punya mental seperti orang yang menjalankan 5 talenta itu. Kami mau jalanin Tuhan. Kami mau coba dulu. Kami mau kerjakan dulu saudara. Karena kami tahu ada hal yang baik. Mungkin cuma 1. Keluarga kami mungkin gak gimana-gimana amat. Tapi kami mau jalankan nilai yang baik di keluarga kami. Tabungan kami mungkin gak gimana-gimana amat. Tapi kami mau belajar olah dengan baik. Gereja kami mungkin gak gimana-gimana amat. Tapi kamu mau belajar melayani yang terbaik. Makasih Tuhan Yesus. Kasih kami hikmat untuk mengerti. Kasih kami kerelaan hati untuk menjalankannya saudara. Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi seperti Engkau. Menjadi serupa seperti Engkau Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Terima kasih Pastor Timmy. Pastor Timmy bagi yang belum sempat kenal dengan Pastor Timmy adalah Associate Pastor atau Wakil Gembala dari Grow Center Church yang ada di Jakarta. Jadi kalau kita sering doa, Pastor Andi, Pastor Lia dan tim pastoral ini, tim pastoral yang dari Jakarta. Masih muda tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan sebagai gembala saya mengucapkan selamat datang, welcome home buat Pak Anton, Ibu Octavia, Ibu Deice, Sis Esni, Bro Benz dan Brother Gary. Welcome home, selamat datang di rumah Grow Center. Jika Bapak Ibu belum memiliki rumah yang tetap, kami rindu untuk mengenal lebih lagi, menjadi bagian dari keluarga Bapak Ibu sekalian lewat keluarga di Grow Center. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Kalau ku hidup
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat tangan, kita arahkan tangan kita ke Pastor Timmy. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Pastor Timmy yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai nilai Tuhan. Terima kasih untuk mengajar kami bahwa bukan mengenai berapa jumlah, tetapi apakah kami menjalankannya atau tidak. Saat ini kami berdoa untuk Pastor Timmy. Kiranya pengurapan yang baru, roh hikmat, pengertian dan pewahyuan dari surga senantiasa menjadi bagian hamba-Mu. Berkati Pastor Timmy secara pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Pastor Green dan Elior Tuhan, biar keluarga ini dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat, kuasa dan otoritas berasal dari surga, yaitu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau ketika masuk maupun keluar. Diberkatilah di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu, dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan kiranya keberhasilan dari Tuhan senantiasa menjadi bagianmu. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.